Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Namanya Ustazah yang Ustazah banggakan dan Ustazah sayangi. Semoga sehat semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa pada hari ini yang tentunya semoga semuanya sehat selalu. Sini Ustazah ingin menjelaskan ya atau berbagi tips tentang karir masa depan. Ini kadang mungkin banyak yang menyampaikan atau bertanya bagaimana cara memotivasi diri agar kita bisa mencapai cita-cita kita. Ini ya, kesuksesan itu tidak diraih dengan secara instan ya. Jadi perlu perjuangan dan pengorbanan. Contohnya, misal kita mau masak mie aja kan mie instan ya. Kita juga harus perlu memasak dulu, prosesnya dulu ya, ada prosesnya. Jadi nanti ada bedanya ya ketika kita melakukan dengan perjuangan, pengorbanan. Kita akan berproses ya. Ketika kita meraih kesuksesan dengan cara kita menikmati prosesnya, kita menjalani perjuangan, pengorbanan, itu akan menumbuhkan ya mental kita menjadi kuat. Jadi ketika nanti kita sukses dan ketika nanti kita mendapati ujian dan itu kesuksesan kita mengalami penurunan ya atau gagal, insya Allah kita akan berani bangkit lagi gitu. Jadi pernah merasakan, jadi kita pernah merasakan dari nol, jadi tidak akan kaget, jadi akan berani untuk bangkit lagi. Nah itu mental yang terbangun dari kita ketika kita berproses dari awal ya, proses menikmati proses untuk menuju kesuksesan itu. Lalu di sini nanti bagaimana sih biar kita termotivasi, nah itu ya, dengan karir masa depan. Karena yang awalnya kita bingung cita-cita saya itu apa, nah, ya kita gali dulu cita-cita kalian apa, tujuan kalian apa. Contohnya misal kita ketika mau ingin berlibur ya, berarti kan kita menentukan tujuan kita dulu. Misalkan kita mau berlibur ke pantai, nah pantai mana? Nah misal pantai di Jogja, misal salah satunya ya. Berarti kita sudah mempunyai tujuan. Nah ketika sudah mempunyai tujuan tinggal apa? Kita melakukan persiapan, menyiapkan kebutuhan yang akan kita bawa, kebutuhan yang akan kita bawa ke tujuan kita ketika kita berlibur ke pantai. Nah, misalkan ya, kita harus tujuan sudah ada ya. Nah, persiapan yang harus matang juga ya. Ketika nanti persiapannya apa, yang persiapan itu yang perlu disiapkan apa saja. Nah, ada kebutuhan, nah, ada kelebihan dan kelemahan kita. Nah, misalkan kalau mau berlibur ke pantai tadi, berarti persiapan apa saja yang dibutuhkan. Lalu kelemahan dan kelebihan, misalkan kita ketika naik bis ya, naik bis bareng-bareng dengan teman-teman atau yang lainnya, kita mabuk, jadi kita harus menyiapkan segala obat-obatan yang kita miliki atau yang kita butuhkan, jadi obat-obatan pribadi seperti itu. Sama ya halnya dengan ketika kita pengen mencapai cita-cita kita, jadi harus butuh persiapan. Nah persiapan itu tidak hanya kemampuan ya, kita juga harus butuh itu kebutuhan yang perlu dipersiapkan apa, lalu kelebihan dan kelemahan kita apa. Nah itu yang perlu kita siapkan dalam mencapai tujuan hidup kita ya. Misalkan ya kayak kalau kita tadi piknik ya, liburan kemana, kalau kebutuhan kita ada yang kurang, misalkan kita lupa membawa perkat mandi, misal kita bisa beli di toko ya. Nah tapi ketika kita cita-cita kalian misalkan ingin menjadi dokter atau polisi atau yang lain, ketika di sini masih SMP ya, kita belajar dengan sungguh-sungguh, persiapkan dari situ, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, jangan sampai ada yang kekurangan, atau misal kita kurang hal yang belum paham, harus dikejar, tanya ke temannya atau tanya ke guru biar tidak tertinggal dengan yang lain. Jadi biar kita mencapai apa yang kita inginkan. Jadi itu persiapannya dari sekarang. Jadi kenali dulu kelebihan, kelemahan itu ya. Nah kelemahan kalian itu misal di bidang apa, itu yang harus dikejar. Nah kalau kelebihan dia fokuskan untuk dikembangkan seperti itu. Nah bagaimana sih nanti kita biar sukses di karir kita? Nah kita harus menyusun perencanaan karir. Nah di sini menurut Made Aryuliati ya, dalam artikelnya itu Ustazah ringkas ya, bisa kalian nanti kita capai itu dengan perencanaan. Yang pertama itu yang menyusun visi, yang pertama ya, menyusun visi. Nah visi itu adalah
view of the future ya, view of the future. Jadi jika kalian ingin membuat visi, maka coba kita bayangkan diri kita di masa yang mendatang. Misal di 2-3 tahun ke depan, saya ingin ke SMA, SMK atau pondok atau yang lain. Nah, itu harus dibuat visinya ya, sesuai cita-cita kalian, perencanaan. Ketika misal ingin jadi dokter, berarti 2-3 tahun ke depan saya ingin di SMA ya, SMA jurusannya IPA. Nah, seperti itu. Jadi kita bayangkan misal 2-3 tahun ke depan pengennya SMA mana. Ketika sudah itu bisa kita bayangkan lagi, ketika sudah tercapai kita susun lagi perencanaan masa depan, misal 4 atau 5 tahun lagi, misal kuliah di mana, setelah kuliah melanjutkan kerja atau seperti apa. Nah, seperti itu kita bayangkan itu ketika di masa yang mendatang itu ya, kita harus bisa membayangkan. Nah, yang paling penting adalah visi jangan sampai berubah-ubah, karena biar apa, kalau kita sering berganti kita tidak akan fokus. Makanya visi itu kalau bisa jangan saling berganti, biar kita fokus untuk meraihnya. Lalu yang kedua adalah mengenali diri sendiri ya, kenali diri sendiri, UMI. Nah, kenali diri sendiri adalah berproses untuk menjadi lebih baik ya. Diawali dengan mengenali kelebihan dan kelemahan diri kita. Jadi fokus dan berpacu pada kelebihan kita ya, jangan kelemahan kita. Kita fokus dan pacu kembangkan pada kelebihan kita sendiri ya, kelebihan kita. Jika ada kesulitan dalam diri sendiri, ketika bingung kelemahan dan kelebihan saya itu seperti apa, bisa kita tanyakan. Kalian tanyakan pada teman kalian atau ke orang tua kalian, dan catatlah hal-hal yang menurut kalian itu penting. Itu dicatat ya, kelebihan kelemahan diri kita itu apa, biar kita lebih mengenali dan bisa fokus pada kelebihan kita dan bisa kembangkan. Lalu review pencapaian kita, lihat nilai kita selama ini tuh seperti apa ya, jangan fokus pada kegagalan. Jadi pacu dan kembangkan nilai kalian itu yang berhasil di bidang apa, itu dipacu dan kembangkan. Tapi bukan berarti yang nilainya kurang itu ditinggalkan, bukan ya, tetap untuk kita usahakan secara optimal. Dan yang bisa untuk memotivasi kita, memacu motivasi kita, coba catatlah ya, catat prestasi dan penghargaan apa yang kalian pernah dapatkan. Itu akan insya Allah akan membantu memacu dan mengembangkan ya motivasi diri kalian. Lalu yang keempat adalah fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang dikuasai. Nah, kalian punya keterampilan apa? Keterampilan itu tidak perlu banyak ya, kalian kembangkan yang kalian kuasai, yang keterampilan yang kalian kuasai. Misalkan kalian punya keterampilan menulis, ini bisa kalian kembangkan. Siapa tahu nanti bisa jadi penulis atau menjadi reporter yang handal, jurnalis yang handal juga seperti itu. Jadi keterampilan apa yang kalian minati itu kalian kembangkan dengan baik. Lalu yang kelima, jalankan rencana karir yang sudah dibuat tadi dengan disiplin dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita sudah membuat perencanaan untuk masa depan kita, itu juga harus dilaksanakan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Karena tidak sedikit orang yang gagal karena apa? Tidak disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan itu, menjalankan rencana yang sudah dibuat. Karena sebuah perencanaan yang matang, yang entah itu matang, bagus, detail, itu tidak akan berjalan baik atau tidak akan berarti apa-apa ketika tidak ada eksekusi. Jadi harus disiplin dan tanggung jawab. Lalu yang keenam, yang terakhir, yaitu lakukan evaluasi perencanaan karir secara berkala. Kenapa kita harus melakukan evaluasi perencanaan karir secara berkala? Nah, kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengontrol dan memperbaiki hal-hal yang sudah dilakukan. Apakah ada yang salah atau ada yang kurang? Nah, kita bisa perbaiki. Hal ini bisa dilakukan tiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, sesuai kebutuhan kalian. Itu ya. Itu tadi, sukses itu ya bergantung pada diri kita, mau berjuang menjemputnya atau tidak. Nah, itu tadi beberapa perencanaan yang bisa kita jalankan atau kita aplikasikan pada kehidupan kita. Semoga kita istiqomah dalam menjalankannya. Itu tadi dari Ustazah ya, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.